Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Bersama saya Abdurrahman SPDI atau biasa dipanggil Pak Abdul. Oke, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, awalan kita akan membahas tentang pengertian akhlak terpuji. Apa itu akhlak? Akhlak adalah cerminan jiwa seseorang yang tergambar melalui perbuatan yang tanpa dipaksa oleh orang lain. Dari sini jelas ya, kita bisa memaknai bahwa akhlak itu panggilan hati atau gerakan hati, perbuatan kita berbuat sesuatu yang penuh dengan kesadaran tanpa ada campur tangan orang lain, tanpa dipaksa, tanpa ditekan. Ya, kita melakukan itu, maka inilah yang dimaksud dengan akhlak, dan itulah sesungguhnya akhlak kita. Kemudian tentang akhlak terpuji. Apakah itu akhlak terpuji? Adalah perilaku terpuji, yaitu segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Tentunya dalam hal akhlak terpuji ini adalah segala hal perbuatan kita yang dengan sadar kita melakukan yang baik-baik, seperti sholat atau sedekah, ya, ataupun menolong orang lain. Hal itu dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa dipaksa, maka itu dinamakan akhlak terpuji. Tentunya tolak ukur akhlak terpuji adalah ajaran Islam, sebagaimana Islam diciptakan oleh Allah dengan Rasul kita, yaitu dengan visi dan misi menyempurnakan akhlak manusia, yaitu dengan akhlakul karimah. Sebuah hadis mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sungguhnya aku diutus, kata Rasul, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, inilah pemahaman atau pengertian tentang akhlak. Macam-macam akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tawakal, kemudian kedua ikhtiar, ketiga sabar, keempat syukur, dan kelima qanaah. Nah, untuk lebih jelas kita memahami satu persatu, insya Allah kita akan bahas pada pembelajaran kali ini maksud atau pengertian-pengertian dari macam-macam akhlak terpuji. Kita akan membahas tawakal. Tawakal adalah dari segi bahasa tawakkala yang berarti tawakal berasal dari kata tawakkala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Seseorang bertawakal adalah seseorang yang menyerahkan atau mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tawakal ini memiliki keyakinan, memiliki pemahaman bahwa ada campur tangan Allah setelah dia berusaha. Karena tawakal ini dilakukan setelah adanya usaha. Baik, lebih jelas kita contohkan. Satu, seorang siswa belajar dengan bersungguh-sungguh sebelum menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian tersebut, siswa tersebut mengerjakan dengan jujur. Nah, setelah itu lalu berserah diri kepada Allah dan akan menerima apapun hasil dari ujian tersebut. Jelas ya bahwa tawakal ini dilakukan setelah ikhtiar dulu. Belajar dulu, sebagai seorang siswa ya belajar dulu, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengisi soal ujian, dan hasil ujiannya atau nilainya diserahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha belajar dan bersungguh-sungguh. Nah, inilah tawakal. Contoh kedua, seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawabnya, kemudian berserah diri kepada Allah akan karirnya di masa depan. Ya, lagi-lagi usaha, pekerjaannya itu bekerja dulu, melakukan hal keseriusan dulu, berjuang dulu, tanggung jawab dulu, kemudian berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar. Inilah tawakal. Contoh yang ketiga, ada seorang pengusaha menjalankan bisnisnya dengan tekun, dengan bekerja keras, jujur, bertanggung jawab.
dan berusaha menjaga amanah terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, setelah itu untuk kemajuan bisnisnya, pengusaha ini menyerahkan semuanya kepada Allah. Tapi dia sudah berusaha dulu menjalankan bisnisnya dengan bekerja keras, berbuat jujur, bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya, kemudian memberikan amanah, menjaga amanah yang diberikan orang lain. Nah, setelah itu baru bertawakal, pasrah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji yang kedua yaitu tentang ikhtiar. Akhlak terpuji ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha atau usaha seorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Umumnya seorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam pekerjaannya yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga demi meraih kesuksesan yang diinginkan. Jadi kalau tadi kita bicarakan tawakal itu kepasrahan setelah berusaha, nah usaha inilah adalah ikhtiar, berjuang inilah adalah ikhtiarnya. Berjuang, berusaha, belajar, keseriusan, tanggung jawab, nah inilah ikhtiar kita. Nah, baik, kita untuk lebih jelas kita kasih contoh, belajar dengan giat untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Nah, usaha belajar inilah, usaha rajin belajar, membaca, mengerjakan, nah inilah yang dinamakan ikhtiar. Tujuannya apa? Untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Contoh kedua, bekerja keras, kemudian berusaha menjaga kebersihan agar tidak terhindar dari penyakit, berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai yang diinginkan, hal yang diinginkan, dan tidak mudah menyerah. Nah, pada hakikatnya kesemuanya ini adalah pemahaman kita tentang ikhtiar ini adalah semua tindakan atau usaha kita, kerja keras kita untuk melakukan sesuatu, kemudian disertai dengan keyakinan dan tidak mudah menyerah, inilah ikhtiar. Inilah makna dari ikhtiar. Kita lanjutkan. Akhlak yang ketiga, akhlakul mahmud yang ketiga, akhlak terbaik sabar. Akhlak yang baik pada diri sendiri yang ketiga adalah sabar. Sabar secara bahasa berarti al-habs, yaitu menahan diri. Menahan diri. Sabar menurut istilah adalah menahan diri dalam sebuah penderitaan karena menahan hawa nafsu untuk berontak terhadap sesuatu. Jadi kuat menahan diri dalam sebuah penderitaan atau dalam sebuah takdir yang diberikan oleh Allah, tenang, menerima, kemudian kuat. Nah, inilah sabar. Ya, secara syar'i sabar adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketiga, sabar atas takdir yang diberikan Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah bagaimana? Allah memberikan suatu kewajiban kepada kita, seperti contoh sedekah, ya, atau sholat lah, yang dianggap agak berat mungkinnya bagi sebagian orang. Di saat kecapean, di saat ngantuk, kita masih tetap kuat menjalankan sholat. Nah, inilah sabar kita kepada Allah dalam hal ketaatan. Dalam hal yang diharamkan, sepertinya Allah melarang perbuatan haram, kita mampu walaupun terasa berat, sangat berat menghindari yang diharamkan Allah itu, tapi kita mampu menghindarinya. Nah, ini kesabaran sesungguhnya dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian sabar dalam takdir Allah yang dirasa pahit, takdir, ketentuan Allah, ketentuan yang diberikan Allah, baik atau buruknya. Nah, kita mampu menahan diri dalam sebuah takdir itu, baik atau buruk. Nah, inilah sabar sesungguhnya. Ya, kita tampilkan contoh perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Misalkan kita diberi Allah cobaan berupa sakit, walaupun sakit atau dalam kepayahan, tapi kita tetap sabar, tidak mengeluh, tidak putus asa. Kita tetap menjalankannya dengan tersenyum, disertai ikhtiar untuk sembuh atau berobat. Inilah contoh sabar. Kemudian contoh sabar yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita kasih contoh yang lebih konkret atau lebih jelas ya. Seperti tengah malam atau bangun subuh, kita dibangunkan orang tua dalam kondisi enaknya tidur, nyenyaknya tidur, kita dibangunkan. Coba, mungkin secara nafsu kita nggak terima, tapi kita mampu menahan amarah, tidak marah ketika dibangunkan sholat subuh. Nah,
Inilah yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang saya hormati, ada akhlak terpuji yang keempat, yaitu syukur. Ya. Apa itu syukur? Syukur menurut istilah adalah salah satu sifat terpuji atau akhlakul mahmudah yang senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, lalu kemudian berterima kasih dengan memuji Allah atas segala nikmat itu. Jadi syukur itu simpelnya itu berterima kasih. Kalau orang Sunda mengatakan hatur nuhun gitu. Oke, kita kasih contoh perbuatan syukur. Satu contoh perbuatan syukur, mensedekahkan sebagian harta yang kita miliki ya, atau yang Allah berikan kepada kita, disedekahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, karena Allah kasih nikmat rezeki ini, baik itu besar ataupun kecil, nah rasa syukur kita atau rasa terima kasih kita sebagiannya kita sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan pelit, karena Allah berikan rezeki itu, dari sebagian rezeki yang kita terima dari Allah ada hak orang-orang miskin, orang-orang anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Inilah ajaran Allah tentang syukur. Kedua, melaksanakan ibadah sholat fardu dan sunnahnya. Logikanya orang bersyukur atau orang berterima kasih tentunya melakukan hal-hal yang diinginkan terhadap orang-orang yang memang berbuat baik kepada kita. Begitu pula dengan Allah. Kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah tentunya dengan menjalankan ibadah sholat sepertinya, sholat sunnah, dan sholat yang lainnya. Ini bagian dari contoh syukur. Yang ketiga, senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Minimal syukur itu alhamdulillah, terima kasih, hatur nuhun. Nah, itu minimal rasa syukur itu diucapkan sebagai bukti rasa syukur kita atas nikmat atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kesehatan yang diperoleh. Nikmat sehat yang Allah berikan. Sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, sehat, berkah. Nah, bukti syukur kita untuk nikmat sehat ini ya jaga kesehatan. Pola makan hidup sehat, berolahraga. Kemudian tetap menjaga kesehatan dengan hal-hal yang memang sesuai petunjuk ahli-ahli kesehatan. Nah, ini contoh bagian dari syukur untuk menjaga kesehatan. Lalu contoh yang kelima, menebarkan senyuman, kebahagiaan sebagai indikator kita bersyukur, senantiasa bersyukur atas segala sesuatu. Selalu tersenyum, selalu bahagia. Apapun yang terjadi yang diberikan Allah, tapi dia menerima dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, dan berterima kasih, selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ini makna syukur, ini contoh syukur. Barangkali bisa dipahami ya. Nah, keenam, tidak mengeluh atas segala sesuatu yang didapat. Selalu optimis, selalu santai hidupnya, selalu senang, selalu bahagia, selalu berterima kasih, selalu ikhlas, selalu ridho. Inilah syukur. Tidak mengeluh, walaupun pahit, walaupun kurang, walaupun rezekinya mungkin kurang banyak. Kalau pedagang mungkin hasilnya kurang banyak menguntungkan, atau kadang-kadang suatu saat rugi, tapi selalu berterima kasih bahwa sedikit atau besar rezeki yang didapat adalah patut diterimakan dengan ikhlas dan disyukuri. Nah, inilah makna syukur. Tidak mengeluh atas segala sesuatu yang dapat. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke akhlak yang baik yang kelima ya. Terakhir mungkin ya, akhlak baik yang kelima itu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah artinya merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qanaah juga menjadi salah satu sifat yang dapat membantu seorang mengendalikan diri. Legowo, hatinya ikhlas, nerima. Orang Jawa mengatakan nerimo. Baik, buruk, sedikit atau banyak, apapun, hal apapun, sekecil apapun, diterimakan dengan lapang dada, diterima dengan hati yang ikhlas. Inilah qanaah. Dan Islam mengajarkan itu. Ya, kita kasih contoh. Yang pertama, berikhtiar semaksimal mungkin, bertawakal semaksimal mungkin, kemudian bertawakal menunggu hasilnya, bersikap qanaah ketika telah mendapatkan hasil yang diikhtiarkan. Jadi urutannya pertama ikhtiar secara maksimal, sekuat tenaga. Kemudian bertawakal itu mewakilkan, terserah Allah dah hasilnya. Nah, ketika dikasih hasilnya oleh Allah, baik atau buruk, sedikit atau banyak,
sesuai harapan atau tidak, kita menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Nah, inilah qanaah. Barangkali dipahami ya. Yang kedua, contoh qanaah, senantiasa merasa cukup atas harta, pangan, papan yang bersifat duniawi. Karena dunia hakikatnya adalah titipan yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang beriman atau untuk manusia. Ya. Cukup, merasa cukup dengan harta, sedikit ataupun banyak, pangan, papan, ataupun yang bersifat duniawi lainnya, kita selalu menerima dengan legowo hati kita apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Mohon maaf dan atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.